Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwina Prameswari Putri dari Prodi Informatika Angkatan SI 9 Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan program atau flowchart yang saya buat mengenai aplikasi penghitungan zakat. Jadi di sini di aplikasi ini nanti user itu bisa mengetahui berapa banyak zakat yang harus mereka bayarkan tergantung macam zakat apa yang mereka pilih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan urutan dan langkah-langkah perhitungan suatu zakat. Jadi sekarang kita mulai urutan flowchartnya. Jadi pertama ketika kita masuk ke fungsi main, kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu macam zakat dan input macam zakatnya. Jadi kita deklarasikan dalam bentuk integer. Selanjutnya kita meminta inputan dari user atau pengguna macam zakat apa yang ingin mereka pilih. Jadi sekarang kita masuk ke fungsi macam input macam zakat. Di sini pertama kita akan mendeklarasikan macam zakat dalam bentuk integer. Kedua, kita keluarkan display selamat datang di aplikasi penghitungan pajak. Selanjutnya kita akan memberikan pilihan kepada user dua macam zakat, satu zakat fitrah dan dua zakat mal. Nah, di sini kita meminta user untuk memasukkan inputan. Saya ambil contoh satu. Di sini bisa kita lihat setelah inputan kita ada while atau fungsi while. Di sini kita gunakan untuk validasi input, yang mana validasi input ini kita gunakan agar nantinya user itu tidak bisa memasukkan angka selain yang kita sediakan. Jadi ketika user tidak memasukkan angka 1 atau user memasukkan macam zakat itu tidak sama dengan 1 dan macam zakat tidak sama dengan 2, maka akan keluar perintah kepada user untuk memasukkan input kembali sesuai dengan angka yang kita sediakan. Jadi di sini contohnya pertama kita akan mencontohkan menggunakan zakat fitrah. Kita input 1, nah macam zakat. Karena di sini macam zakat itu 1, maka false. Nah, di sini kita mengembalikan nilai macam zakat ini ke fungsi sebelumnya. Ini maka akan selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi if, yaitu fungsi if. Di sini jika macam zakat sama dengan 1, maka masuk ke dalam fungsi zakat fitrah. Tetapi jika macam zakat tidak sama dengan 1, maka masuk ke dalam fungsi zakat mal. Di sini karena macam zakat sama dengan 1, maka masuk ke nilai yang benar, yaitu true. Kita masuk ke dalam fungsi zakat fitrah. Di fungsi zakat fitrah kita pertama mengambil data macam zakat dari fungsi sebelumnya. Di sini integer kita mengambil macam zakat yaitu 1. Selanjutnya kita mendeklarasikan nilai integer pembayaran. Selanjutnya kita mendeklarasikan nilai zakat dalam bentuk string. Nah, di sini kita meminta user untuk memasukkan input pembayaran. Jadi pembayaran apa yang ingin dilakukan user, mau bentuk uang ataupun bentuk beras. Oleh karena itu, kita masuk ke fungsi input zakat fitrah. Di input zakat fitrah nantinya akan kita munculkan dua pilihan, yaitu pertama, pilih bentuk pembayaran di bawah ini. Pertama berbentuk uang, kedua berbentuk beras ataupun bahan pokok selain beras. Di sini kita coba memasukkan satu. Selanjutnya, nah di sini seperti yang sebelumnya kita lakukan tadi, yaitu validasi input, kita juga memvalidasi nilai pembayaran di sini agar user tidak bisa memasukkan angka selain 1 dan 2. Jadi di sini karena kita memasukkan angka 1, maka false. Ini kita akan mengembalikan nilai pembayaran ke fungsi sebelumnya. Kita masuk ini, maka nilai pembayaran sama dengan 1. Nah, di tahap selanjutnya kita akan masuk ke fungsi if kembali. Di sini jika pembayaran sama dengan 1, maka akan keluar nilai zakat sama dengan total jumlah uang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 40.000. Karena itu kita lanjutkan. Nilai zakat akan keluar dalam bentuk string, yaitu total jumlah uang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 40. Nilai zakat ini akan kita kembalikan ke fungsi main, lalu kita tampilkan ke user. Nah, ini untuk macam zakat fitrah.
Untuk macam zakat fitrah yang menggunakan beras atau bahan pokok selain beras itu urutannya sama, tetapi output atau nilai yang dikembalikan ke nilai fungsi main itu berbeda. Kan tadi kita menggunakan true, kalau kita menggunakan beras atau bahan pokok selain beras, maka yang dikembalikan adalah nilai false-nya. Selanjutnya kita akan mendemokan program untuk zakat mal. Tadi kan sudah zakat fitrah, sekarang saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Selanjutnya zakat mal, langkah-langkahnya sama seperti zakat fitrah tadi. Kita deklarasikan, kita pilih. Nah, ini kita pilih zakat mal. Nah, jika kita memasukkan angka selain 1 dan 2, maka akan masuk ke nilai true, yang mana di sini kita akan meminta user untuk memasukkan inputan kembali sesuai dengan angka yang telah kita sediakan. Terus input kita akan diminta memasukkan input kembali, kita masukkan 2, enter. Nah, nilai 2 ini akan kita kembalikan atau kita return ke fungsi sebelumnya. Ini. Macam zakat sama dengan 2, karena jika kita akan masuk ke fungsi if. Jika macam zakat sama dengan 1, maka akan masuk ke fungsi zakat fitrah. Tapi kalau macam zakat tidak sama dengan 1, maka akan masuk ke fungsi zakat mal. Karena di sini macam zakat sama dengan 2, maka akan masuk ke fungsi zakat mal. Ini masuk ke fungsi zakat mal. Di zakat mal ini akan ada, pertama di zakat mal kita mendeklarasikan zakat dalam bentuk string. Di sini macam zakat sudah kita ambil datanya dari fungsi sebelumnya. Kita deklarasikan zakat dalam bentuk string. Kita juga deklarasikan macam zakat mal, input macam zakat mal. Lalu selanjutnya kita meminta user untuk menginput macam zakat mal. Jadi macam zakat mal apa yang ingin dipilih oleh user. Itu kita masuk ke fungsi input zakat mal. Selanjutnya kita deklarasikan macam zakat mal, display. Nah, sini kita akan diberikan 3 pilihan, yaitu harta peternakan, hasil pertanian, dan harta logam mulia. Selanjutnya kita meminta user untuk menginput, jadi zakat apa yang diinginkan user untuk dicari jumlah zakatnya. Ini saya pertama contoh untuk hasil peternakan. Bentar. Fungsi ini kita gunakan untuk validasi input seperti fungsi sebelumnya. Validasi input ini digunakan agar user tidak bisa memasukkan angka selain angka yang kita berikan. Jadi user hanya bisa memasukkan angka 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu kita masukkan angka 1. Kita kembalikan nilai semacam zakat mal ini, kita masukkan ke fungsi sebelumnya atau kita kembalikan ke return. Macam zakat mal sama dengan sini. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi if, di mana jika macam zakat mal sama dengan 1, maka nilai tersebut akan masuk ke fungsi hasil peternakan. Tetapi jika macam zakat mal tidak sama dengan 1, maka akan masuk ke nilai false, yaitu macam zakat sama pilihan yang lainnya selain ini. Karena macam zakat mal sama dengan 1, maka akan masuk ke fungsi hasil peternakan. Di fungsi hasil peternakan ini, pertama kita sudah ada nilai dari macam zakat mal, yang mana data ini kita ambil dari fungsi sebelumnya. Selanjutnya kita deklarasikan integer pilihan hewan. Kita deklarasikan juga zakat dalam bentuk string. Selanjutnya di sini kita meminta user untuk menginput macam hewan apa yang ingin dizakatkan. Jadi di sini kita masuk ke fungsi input hewan. Pertama kita deklarasikan pilihan hewan dan H dalam bentuk integer. Selanjutnya kita akan muncul pilihan hewan yang ingin dizakatkan, 1 unta, 2 sapi atau kerbau, 3 kambing dan domba.
Selanjutnya kita memilih unta. Hanya validasi input, lalu set pilihan hewan sama dengan H-1. Lalu kita return atau kembalikan nilai dari pilihan hewan. Di sini kita deklarasikan nilai hewan yaitu 3 dengan array 3. Selanjutnya masuk ke fungsi zakat unta. Di sini karena pilihan hewan 0 dan ini juga 0, maka nilainya true. Kita deklarasikan integer unta. Selanjutnya kita meminta user untuk memasukkan jumlah unta yang dimiliki. Ini saya ambil contoh di atas 100, contohnya 190. Lalu karena nilai unta lebih dari sama dengan 50, maka true. Kita masuk ke total zakat unta, ke fungsi total zakat. Di sini kita deklarasikan ini kita punya data unta diambil dari fungsi sebelumnya. Selanjutnya unta lebih dari 9 true, unta lebih dari 30 true, unta lebih dari sama dengan 120 true, unta kurang dari sama dengan 119 false. Kita ke kiri, unta kurang dari sama dengan 139 juga nilainya false. Jadi di sini kita masuk ke sini. Kita set perlipatan 50 sama dengan unta dibagi 50. Jadi dua rumus di sini itu adalah rumus untuk zakat unta di atas nilai 140. Jadi ini memang rumusnya. Akan kita dapat nilai kelipatan 40 sekian, nilai kelipatan 50 sekian. Lalu kita dapatkan nilai total unta yaitu ini. Nilai total unta ini kita return atau kita kembalikan ke fungsi sebelumnya menjadi nilai zakat. Zakat sama dengan total unta, maka kita dapat nilai zakat sama dengan total zakat unta. Nilai zakat ini kita kembalikan atau kita return ke fungsi sebelumnya, hasil peternakan. Kita kembalikan lagi ini seperti tadi, nilai 0, false, kosong. Ini juga false, kosong juga. Sini false. Selanjutnya di sini zakat sama dengan hewan, pilihan hewan. Di sini karena pilihan hewan itu 0, maka nilai zakat itu adalah hewan pilihan array yang 0, hewan yang arraynya 0. Maka di sini akan keluar nilai zakat sama dengan array 0. Nilai ini yang kita kembalikan ke fungsi sebelumnya, fungsi zakat mal. Lalu kita kembalikan lagi ke main, baru kita tunjukkan atau kita keluarkan untuk user. Jadi ini salah satu dari contoh macam zakat unta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk zakat hasil peternakan bagi kerbau dan sapi. Jadi di sini langkah-langkahnya sama seperti hasil peternakan unta tadi. Sama kita deklarasikan, itu kita masukkan input, yaitu kita pilih zakat mal, lalu kita validasi nilai, kita return nilai macam zakatnya. If masuk ke zakat mal, selanjutnya kita deklarasikan lagi, kita masukkan input, meminta input zakat mal, zakat peternakan. Selanjutnya validasi nilai, kita return macam zakat mal. Nah, di sini kita pilih hasil peternakan. Nah, masuk ke fungsi hasil peternakan. Di sini kita deklarasikan sama seperti yang unta tadi. Buat deklarasikan, kita masukkan input. Nah, di sini kita masukkan 2, yaitu sapi atau kerbau. Kita validasi nilai, kita buat pilihan hewan sama dengan H-1. Jadi pilihan hewan sama dengan 1. Kita kembalikan nilai pilihan hewan ke fungsi sebelumnya. Lalu masuk ke fungsi zakat unta. Kita masuk ke model zakat unta. Di sini karena pilihan hewan di sini 1, di sini pilihan hewan sama dengan 0, maka nilai zakat sama dengan 0. Nilai ini yang kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Lalu kita ke fungsi selanjutnya yaitu hewan 1. Ini karena pilihan hewan sama dengan 1 dan if pilihan hewan sama dengan 1, maka bernilai true. Oleh karena itu kita masuk ke nilai yang true. Kita deklarasikan sapi kerbau. Selanjutnya kita akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah sapi yang mereka miliki. Jadi saya beri contoh di sini 30 ekor sapi. Nah, di sini jika sapi atau kerbau itu lebih dari sama dengan 30, maka masuk ke fungsi yang bernilai true. Jika tidak, maka bernilai false. Karena di sini nilainya 30, maka masuk
ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi total zakat sapi. Nah, di sini kita sudah ada nilai sapi kerbau karena di sini kita ambil dari fungsi sebelumnya. Selanjutnya kita deklarasikan total sapi kerbau dalam bentuk string. Kita juga deklarasikan kelipatan 30, kelipatan 40 dalam bentuk integer. Selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Jadi jika sapi kerbau modulus 40 sama dengan 0 dan sapi kerbau modulus 30 sama dengan 0, maka dia bernilai true. Tetapi jika tidak atau hanya salah satunya, maka masuk ke false. Karena di sini kita 30 atau jumlah sapi kerbau ini 30 itu tidak bisa modulus 40, maka masuk ke false. Di sini set kelipatan 40 yaitu sapi kerbau dibagi 40. Ini itu 0 karena tidak ada nilainya. Selanjutnya kelipatan itu 1. Dan nilai kelipatan 31. Selanjutnya yaitu total sapi kerbau itu zakat yang harus dibayarkan bla 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 bla. Nilai inilah yang akan kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Jadi kita udah dapat fungsinya, kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Lalu kita kembalikan lagi ke fungsi sebelumnya yaitu hasil peternakan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu modul zakat kambing domba. Ini seperti sebelumnya. Kita masuk ke if. Di sini pilihan hewan itu 1, sedangkan di sini jika pilihan hewan sama dengan 2 itu bernilai true ke kanan, jika false ke kiri. Karena ini 1 maka nilainya false. Di sini kita dapatkan nilai zakat itu kosong. Selanjutnya maka nilai zakat di sini akan kosong. Lalu kita tetapkan nilai zakat sama dengan hewan, pilihan hewan, sedangkan di sini pilihan hewan sama dengan 1. Maka yang keluar yaitu yang kita ambil nilai dari hewan 1 yaitu zakat yang sudah kita dapatkan tadi. Nilai inilah yang akan kita kembalikan ke fungsi sebelumnya, lalu kita kembalikan lagi ke fungsi main dan kita tampilkan kepada user. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk zakat hasil peternakan bagi kambing dan domba. Jadi di sini kita akan masuk. Ini langkah-langkahnya semua awalnya sama. Kita diminta untuk memasukkan macam zakat apa yang kita cari. Selanjutnya kita validasi nilai, kita return, kita masuk if, pilih zakat null, lalu kita deklarasikan. Kita meminta inputan lagi dari user. Kita masukkan 1. Kita validasi nilainya. Zakat nol, hasil peternakan ini sama. Nah, di sini kita meminta untuk pengguna untuk memilih hewan apa yang dizakatkan. Ini kita milih 3, yaitu kambing dan domba. Selanjutnya kita validasi nilai. Kita set pilihan hewan sama dengan H-1 yang artinya 3 × 1 2. Nilai pilihan hewan ini kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Selanjutnya kita deklarasikan string hewan dengan array 3 0 1 2, lalu kita masuk ke fungsi hewan 0. Sini karena pilihan hewan itu 2, lalu seperti sebelumnya karena pilihan hewan 2 maka masuk ke false, maka nilai zakat 0. Untuk nilai array 0 itu kosong. Selanjutnya untuk yang kedua itu juga sama, nilai zakat itu 0. Baru yang ketiga karena ini 2 dan ini 2 maka masuk ke nilai yang true. Selanjutnya kita meminta user untuk memasukkan jumlah domba yang dimiliki. Di sini saya ambil contoh ada 500 domba yang dimiliki oleh user. Selanjutnya jika domba itu lebih dari sama dengan 40 maka akan masukkan nilai true. Jika tidak maka kita langsung tampilkan nilai zakat yaitu kambing atau domba tidak perlu dizakatkan karena tidak memenuhi nisabnya yaitu 40 ekor. Karena di sini 500 maka kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi total zakat kambing domba. Di sini kita udah punya datanya kambing domba yaitu 500 dari fungsi sebelumnya. Kita deklarasikan total kambing domba dalam bentuk string. Kita juga deklarasikan kelipatan 100 itu dalam bentuk integer. Selanjutnya di sini
Karena kambing domba, if kambing domba kurang dari sama dengan 120, itu true, itu langsung ke kanan. Karena di sini 500, maka nilainya false. Nilainya false, maka ke kiri. Nah, di sini ada if lagi, yaitu karena kambing domba kurang dari sama dengan 200. Ini false karena punya kita lebih. Di sini kambing domba kurang dari sama dengan 300. Karena false, maka masuk ke kiri lagi. Nah, di sini kita tetapkan set kelipatan 100 sama dengan kambing domba dibagi 100, yang artinya berarti kelipatan 100 itu 500 dibagi 100, yaitu 5. Maka kita dapatkan total kambing domba adalah sebagai berikut. Selanjutnya, nilai total kambing domba ini yang kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Lalu kita tetapkan zakat sama dengan total kambing domba. Kita kembalikan lagi nilai zakat ini ke hasil peternakan. Maka akan kita dapat nilai array dari 2, yaitu nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita menetapkan nilai zakat sama dengan hewan pilihan hewan, yang artinya di sini kan hewan pilihan hewan di sini 2, maka yang kita tampilkan di sini zakat sama dengan nilai array hewan yang kedua. Maka akan didapat nilai dari zakat sama dengan nilai ini yang kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Kita kembalikan lagi ke fungsi main yang akhirnya kita keluarkan untuk ditampilkan kepada user. Jadi itu zakat untuk hasil peternakan. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang zakat untuk hasil pertanian. Untuk langkah-langkah yang awal itu sama seperti zakat untuk peternakan tadi. Kita pertama deklarasikan macam zakat, input macam zakat. Lalu kita meminta user memilih antara zakat fitrah dan zakat mal. Kita pilih yang zakat mal, 2 enter. Lalu validasi nilai, kita return nilai macam zakat. Lalu if bernilai false, masuk ke macam zakat mal. Setelah itu kita deklarasikan zakat dalam bentuk string, lalu zakat mal dan input macam zakat mal dalam bentuk integer. Setelah itu kita meminta user untuk memilih antara 3 macam zakat mal. Ini kita memilih zakat hasil pertanian. Setelah itu kita validasi nilainya dan mengembalikan nilai dari macam zakat mal ke fungsi sebelumnya. Di sini kita masuk, karena di sini macam zakat mal itu sama dengan 2, maka macam zakat mal sama dengan 1 bernilai false. Ini karena macam zakat mal 2 dan di sini juga 2, maka bernilai true. Masuk ke fungsi hasil pertanian. Di sini kita memiliki data macam zakat mal yang diambil dari data sebelumnya. Karena kita mengambil data macam zakat mal dari sebelumnya, lalu kita mendeklarasikan zakat dalam bentuk string. Selanjutnya kita meminta user untuk memasukkan jumlah total panennya. Ini saya ambil nilai contohnya yaitu 900 gram untuk total kilo untuk total panen user. Di sini ada if jika berat panen lebih dari sama dengan 635, maka bernilai true akan masuk ke fungsi input macam pengairan. Karena di sini 900, maka bernilai true akan masuk ke fungsi pengairan. Nah, di sini kenapa kita masuk ke fungsi pengairan? Karena di dalam zakat pertanian itu ada 2 macam pengairan, yaitu pertama menggunakan irigasi atau mengeluarkan biaya, kedua menggunakan pengairan alami atau tada hujan dan tidak mengeluarkan biaya. Di sini saya ambil contoh yaitu menggunakan irigasi atau mengeluarkan biaya. Kita validasi inputnya, lalu kita return nilai pengairan ini ke fungsi sebelumnya. Di sini kita mendapatkan nilai pengairan itu sama dengan 1. Selanjutnya masuk ke fungsi berikutnya yaitu pengairan sama dengan 0. Jika pengairan sama dengan 0, maka bernilai. Jika benar, maka nilai zakat itu hasil pertanian tidak perlu dizakatkan karena kurang dari nisabnya yaitu 635 kilo. Tapi di sini karena nilai 1, maka bernilai false. Lalu masuk ke fungsi lagi, karena pengairan sama dengan 1 dan di sini 1, maka nilainya true. Lalu kita mendapatkan nilai total yaitu berat panen dikali 0,05, yang mana nilai ini adalah rumus dari atau cara menghitung zakat hasil pertanian. Dari perhitungan ini kita dapatkan
nilai zakat adalah seperti berikut. Nilai zakat ini nantinya akan kita kembalikan atau kita return ke fungsi sebelumnya hingga kita dapatkan demand dan bisa kita keluarkan untuk ditampilkan kepada user. Untuk logam mulia sama, awalnya langkah-langkah sama, kita deklarasikan, kita meminta input, kita masukkan zakat nol, kemudian kita return, kita masukkan akan masuk zakat nol, lalu kita deklarasikan kembali, kita meminta user untuk menginput, milih. Nah di sini kita memilih zakat logam mulia. Bentar. Kita validasi nilai. Karena ini macam zakat malnya itu dengan 3, maka kita akan masuk ke false. Nah, ini sama dengan 2, false lagi, kita akan masuk ke fungsi logam mulia. Di sini, selanjutnya karena logam mulia itu ada 2 macam, ada emas dan perak, maka di sini kita akan meminta user untuk memasukkan inputan logam mulia apa yang ingin mereka zakatkan dan juga memvalidasi nilainya. Ini kita meminta ada 2 macam, ada emas dan perak. Saya contohkan di sini yaitu emas. Emas kita validasi nilainya. Kita kembalikan nilai logam mulia. Selanjutnya, jika logam mulia sama dengan 1, maka akan masuk ke zakat emas. Dan di sini karena kita 1, maka nilai true kita masuk ke zakat emas. Selanjutnya kita pertama sudah memiliki nilai logam mulia sama dengan 1, lalu kita deklarasikan zakat dalam bentuk string, kita juga deklarasikan emas sehari-hari berat emas dalam bentuk real, kita juga mendeklarasikan macam emas, harga rupiah emas dalam bentuk integer. Selanjutnya kita meminta user untuk memasukkan jumlah emas yang dimiliki. Di sini saya contohkan user memiliki 100 gram emas. Selanjutnya, jika emas itu lebih dari sama dengan 85, maka akan masuk ke fungsi input macam emas. Sedangkan jika kurang, maka kita tetapkan nilai macam emas sama dengan 0. Karena di sini lebih dari 85, maka akan masuk ke fungsi selanjutnya yaitu input macam emas. Nah, karena dalam emas itu ada 2 macam, yaitu pertama, jika emas itu dipakai setahun sekali atau tidak pernah dipakai. Yang kedua, jika emas itu ada yang dipakai sehari-hari. Sini kita meminta user, saya ambil contoh yang kedua, emas ada yang dipakai sehari-hari. Selanjutnya kita validasi input seperti sebelum-sebelumnya sama. Lalu kita kembalikan atau kita return nilai macam emas ke fungsi sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan nilai dari macam emas yang kedua. Di sini jika macam emas sama dengan 0, maka akan masuk ke emas tidak perlu dizakatkan karena kurang dari nisabnya yaitu 85 kilo. Tetapi di sini karena 2, maka masuk ke nilai yang false. Di sini kita meminta user untuk memasukkan harga emas per gram. Di sini kita masukkan harga yang terbaru tentang emas. Contoh, saya masukkan contoh harga emas sekarang 800.000. 800.000. Selanjutnya, macam emas. Jika macam emas sama dengan 0, maka bernilai true ke kanan, jika salah ke kiri. Karena di sini macam emas sama dengan 2, maka bernilai false. Kita ke kiri, lalu kita meminta user untuk memasukkan berapa banyak emas yang dipakai sehari-hari. Saya ambil contoh di sini 10 gram yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu rupiah emas. Kita ini rumus dari zakat emas. Selanjutnya ini untuk zakat emas. Jadi perbedaannya kalau di sini jika kita zakat emas menggunakan uang, kalau di sini kita zakat emas menggunakan emasnya langsung. Jadi dari perhitungan ini akan kita dapatkan nilai berat emas sekian, lalu rupiah emas sekian. Dari data itu akan kita dapatkan zakat sama dengan Nah, nilai ini yang kita return ke fungsi sebelumnya, yang mana kita kembalikan lagi ke fungsi sebelumnya yaitu fungsi zakat mal, lalu kita kembalikan lagi ke zakat mal, baru kita kembalikan ke main dan kita keluarkan untuk ditampilkan kepada user. Nah, untuk perhitungan perak atau zakat perak itu langkah-langkah dan caranya itu sama seperti zakat emas. Jadi perbedaannya cuma di nisabnya saja atau batas seseorang harus membayar zakat. Tetapi untuk step-stepnya itu semuanya hampir sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.